Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Supardi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sunan Kalijaga dengan NIM 25404111316. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar SD Nanggala 3 kelas 4. Materi Kisah Nabi Muhammad membangun Kota Madinah, tema membangun masjid. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Ya, terima kasih. Sudah rapi? Kalau ada sampah di kolong meja, silakan dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah tidak ada sampah dan baju sudah rapi, bisa dimulai pembelajaran? Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk yang memimpin doa, Bapak persilakan kepada Ananda Yusuf Maulana untuk memimpin doa. Silakan Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak semua. Bapak cek satu persatu ya. Aira Salsabila, hadir. Iren Putri Intan, hadir. Rati, hadir. Siti Apipa, hadir. Sarman, hadir. Muhammad Farid, hadir. Alhamdulillah hadir semua. Baiklah anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Dirijen Sulistiawati, dan semuanya diharapkan untuk berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Rakyat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Siswa kelas 4. Siap. Siswa kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Bisa, ya tepuk tangan. Masih semangat anak-anak? Masih semangat? Coba Bapak ingin mengecek semangatnya. Tepuk semangat yang dang 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 dalang dang. Bisa? Coba tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, so, aha aha, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat. Ya, terima kasih. Agar lebih bersemangat lagi, Bapak punya motivasi pembelajaran pada hari ini. Motivasinya adalah setiap pagi kita harus selalu bersemangat. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak akan masih ingat tidak pembelajaran minggu kemarin? Ya Pak. Ya Siliren? Tentang sholat Jumat.
tentang sholat Jumat. Betul, boleh tepuk tangan buat Haris. Dan materi hari ini adalah tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan membangun masjid yang dinamai Masjid Nabawi. Baiklah, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini boleh dilihat ke layar. 1. Menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan membangun masjid. Yang kedua, membuat paparan kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan mempersaudarakan umat. Di sini Bapak punya gambar, ya, boleh lihat ke depan. Sekelompok orang yang sedang membangun sebuah rumah. Pernahkah kalian melihat orang yang sedang membangun rumah? Pernah. Ya, pasti semuanya pernah. Bagaimana cara bahan-bahan tersebut bisa menjadi sebuah bangunan rumah? Bagaimana caranya? Disusun sedemikian rupa agar bisa menjadi sebuah bangunan rumah. Dari gambar tersebut ada perumpamaan bahwa setiap mukmin itu saling membutuhkan satu sama lain. Ya, seperti bahan-bahan bangunan pasti membutuhkan bahan-bahan yang lain untuk bisa menjadi sebuah bangunan. Kalau misalkan pasir saja, apakah bisa menjadi sebuah bangunan? Tidak, ya. Pasti membutuhkan bahan-bahan yang lain untuk bisa menjadi sebuah bangunan rumah. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Di sini Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan umat Islam. Disambut dengan penuh kebahagiaan oleh penduduk Madinah, mulai membangun masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi sebagai pusat ibadah aktivitas umat Islam. Masjid ini menjadi tempat pembelajaran, musyawarah, dan persatuan umat. Digunakan sebagai pusat pemerintahan Islam di Madinah. Jadi, selain fungsi Masjid Nabawi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga sebagai tempat belajar, tempat bermusyawarah di Madinah. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah untuk apa? Untuk menyelamatkan umat Islam. Disambut dengan penuh kebahagiaan oleh penduduk Madinah. Mulai membangun masyarakat Islam yang kuat dan harmonis. Nah, di sini peran masjid dalam masyarakat. Peran Masjid Nabawi menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Yang kedua, menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dan yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah. Baiklah anak-anak, Bapak mempunyai tayangan video tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW, pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan fondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Nah, itulah tadi video kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Paham? Ya, kalau paham, Bapak ingin bertanya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika datang ke kota Madinah? Silakan Ratih. Iya, benar. Yang pertama kali datang ke kota Madinah, yang dibangun adalah masjid yang dinamai Masjid Nabawi. Terus apa fungsi Masjid Nabawi? Ada yang tahu selain tempat beribadah? Oke, tulis. Tempat pendidikan, tempat berkumpul, dan tempat
bermusyawarah. Bagus semuanya, tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya, Bapak punya lembar kerja kelompok, ya. Tugas kalian adalah memaparkan kisah yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan bersama kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kapan kalian mengunjungi masjid? Yang kedua, apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid? Ya, itu pertanyaannya. Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Diskusikan pengalaman pribadi, nanti tuangkan ke sini, ya. Dari masing-masing pengalaman silakan tuangkan ke lembar kelompok. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, selanjutnya tugas kalian adalah mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Tapi sebelum presentasi, biar kalian semangat presentasinya, Bapak punya ice breaking dulu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Siap presentasi? Siap. Kalau sudah siap, presentasinya bisa dimulai dengan kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan. Silakan. Yang lain simak ya, pengalaman dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Ratih dan anggota saya Hamzah, Sulis, Farid, Sharman, dan Hesti. 1. Kapan kalian mengunjungi masjid? Saat sholat Jumat, sholat tarawih, sholat fardu ada 5, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asyar, sholat maghrib, dan sholat isya. 2. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid? Ada pengajian, halal bin halal, dan membaca ayat suci Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kasih apresiasi buat kelompok 1? Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama saya Aira dan anggota saya Tasya Naya Yusuf Maulana M. Yusuf. 1. Kapan kalian mengunjungi masjid? Tiap waktu sholat wajib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hari Jumat bulan Ramadan, terutama saat sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha. 2. Apa saja kegiatan yang biasa dilakukan di masjid? Peringatan hari besar Islam misalnya Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Kegiatan sosial seperti pembagian zakat, infak, dan sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Kasih tepuk hebat untuk kelompok 3. Hebat, hebat. Hebat, hebat.
Hebat. Selanjutnya, untuk mengetes kemampuan materi hari ini, Bapak punya lembar kerja individu yang dikerjakan oleh masing-masing ya. Tugasnya adalah mewarnai sebuah masjid. Ya. Silakan ketua kelompok bagikan. Udah. Silakan warnai yang rapi. Sudah kebagian semuanya? Sudah, silakan warnai yang rapi. Kalau rumput itu biasanya warna apa? Hijau ya. Itu bukan rumput, itu teras. Yang sudah boleh dikumpulkan ke depan. Jangan lupa dikasih nama sama kelas. Kasih nama. Silakan. Ya. Silakan. Sudah semua ya? Sudah. Baiklah anak-anak. Masih semangat? Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Sudah paham? Sudah paham. Jadi inti dari materi hari ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah di tanah milik anak yatim yang bernama Suhail dan Sahil. Kemudian tujuannya untuk apa Nabi Muhammad membangun masjid di Madinah? Untuk apa? Yang pertama sebagai tempat ibadah. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Apa Yusuf? Mengapa batang pohon kurma dijadikan sebagai tiang masjid? Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Yusuf? Apa Iren? Karena pada saat itu hanya ada kayu dan pohon kurma. Batangnya dijadikan tiang, daunnya dijadikan atap. Ya, tepuk tangan buat yang menanya sama yang menjawab. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah, membangun masjid. Dan pembelajaran selanjutnya kita masih belajar tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah dengan menjalin ukhuwah. Baiklah anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.